belum enak Pak. Belum enak. Nah ini udah enak kan? Mantap. Udah ya? Udah ada. Ya. Sudah terasa? Sudah terasa. Sudah enak. Nah, ini kira-kira jadi ada teman-teman di sini yang sudah pernah asesor? Sudah pernah lihat klaster 1 ini? Belum. Tapi sebelumnya ini dulu lah. Nih, ini nama saya ini ya. Kalau teman-teman ada yang belum kenal, nama saya bukan R. Gunawan tetapi Fahli Panggebean ya. Yang R. Gunawan sudah ada belum di sini, sudah fotonya di sini. Belum. Coba R. Gunawan tunjuk tangan dulu supaya dikenal sama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita nggak perlu pakai masker lah, ada orang. Selamat siang. Ya. Oke. Nama saya ini ya. Sudah, tolong dicatat baik-baik namanya. So jadi Pak Eko ya. Nah, ini sebagai pengantar saja kalau teman-teman sebagai informasi bahwa skema yang level 4 ini sekarang SKK ini level 4 untuk LSP2 P4 TKBMT, walaupun P4 TKB teman-teman sudah tahu kan bahwa lembaga kita ini tinggal BMT-nya nih. Jadi P4TK-nya sudah nggak ada lagi, namanya B2 Vokasi BMT ya, itu namanya sekarang. Nah, SKKNI-nya untuk kompetensi ini masih menggunakan yang 2016 sebagian, sedikit ada beberapa unit kompetensi, dan kebanyakan sekarang adalah menggunakan SKKNI nomor 2 tahun 2019. Itu SKKNI-nya. Nah, kemudian standar kerjanya nomor 200 2018, dan semua unit kompetensi TKJ itu terdiri dari 33 unit kompetensi. Ya, jadi ada 33. Kita lihat di sini. Nah, untuk klaster 1 ya, nama judulnya adalah pemasangan jaringan komputer, itu nama klasternya. Ini versi 2019. Kalau teman-teman mungkin lihat dulu, yang pertama sebelum 2019 itu menggunakan yang terakhir 2017. Maka klaster 1 itu hanya 5 ini ya, hanya 6 unit kompetensi ini, 5 atau 6 unit kompetensi. Nah, kalau sekarang yang 2019 klaster itu ada 11. Itu Pak, klik apa Bang Soal? 11. Oh, gara-gara ada gambar ini kayaknya, gambarnya laptop nih. Ada 11 unit kompetensi. Tolong dong, jangan ribut dong, Ibu Wahyu Wulandari. Mic-nya tolong dimatikan, Ibu Wahyu Wulandari. Pak Wahyu. Ibu Wahyu Wulandari, ini yang dari Lampung. Nah, Ibu Wahyu Wulandari. Ibu Wahyu. Nih Pak, nih. Gitu kan maksudnya ya? Iya. Nah, saya dua-dua proses gitu.
Ibu Wahyu. Ibu Wahyu bikinnya di mute Ibu Wahyu. Gimana di ini dimatiin Ada sampai kok. Yang di bawah mute Bu, mute. Nah, jangan. ya udah. Nah, jadi teman-teman, ada 11 unit kompetensi yang untuk klaster 1 ini. Nah, inilah yang mau kita kerjakan ini selama 6 minggu ke depan. Yang 11 ini mengumpulkan data, topologi, merancang pengamatan, menentukan spesifikasi, menyiapkan kabel dan seterusnya. Ini kita bagi, ini sebenarnya kan ada 11, tapi kita bagi dia menjadi 6 karena di LMS kita itu hanya 6 sesi bersamaan dengan waktunya yang hanya 6 sesi, berarti sekitar 1,5 bulan. Nah, jadi ada yang digabung di sini. Misalnya yang tentu yang digabung itu tidak menyalahi apa-apa, cuman yang sudah bersinggungan. Misalnya mengumpulkan data, merancang topologi dan merancang ini menjadi satu sesi. 1 sampai 4 itu menjadi satu sesi karena ini adalah bagian daripada perencanaan, ya. Perancangan. Kemudian yang kabelnya juga satu sesi, jaringan dari kabelnya satu sesi, dan ada beberapa yang satu. Misalnya switch-nya juga hanya satu, routingnya satu, dan servernya satu. Jadi itu yang 11 ini menjadi 6 sesi saja, gitu ya. Inilah nanti yang menjadi beban tugas kita. Kemudian, nah kalau kita lihat yang 11 ini pembagiannya seperti ini. Kegiatan belajarnya yang tadi saya sebut sebagai sesi itu yang ini. Jadi ini namanya perencanaan. Kemudian yang perencanaan itu ada 4 unit, ya. Kemudian kegiatan belajar 2 itu kabel, 3 switch, 4 jaringan dari kabel, 5 router, dan yang ke-6 install server. Nih ya, inilah kira-kira struktur program daring kita ini. Kemudian kalau kita lihat yang pertama tadi adalah mengumpulkan data peralatan dengan teknologi sesuai. Nah, ini kalau kita lihat yang ini. Nah, ini adalah unit yang pertama. Kalau teman-teman yang sudah pernah di Ujicom untuk klaster 1, maka ini tidak jadi asing lagi ya. Ini di klaster 1 ini justru ini yang menjadi core-nya ya, yang 1 sampai 4 tadi. Itu intinya semua. Cuma sekarang kalau di klaster 1 sudah berubah pada mukanya yang 2019 ini sudah berubah ya. Jadi ini jadi perencanaan di bawahnya untuk perangkat kompetensi yang lain. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah diuji ini menjadi sangat mudah nanti untuk melakukannya. Nah, kalau dibilang di sini mengumpulkan data peralatan dengan teknologi sesuai, yang menjadi perhatian kita adalah mungkin tidak bisa kita ujuk-ujuk, ya, tidak bisa kita ujuk-ujuk membuat daftar teknologi jaringan saat ini atau apalagi existing tanpa dasar yang jelas dulu. Berarti sebelumnya kita sudah mengetahui rancangan jaringan kita itu yang harus kita rencanakan sebelumnya seperti apa. Nah, untuk itu sebelumnya idealnya kita itu sebenarnya sudah mempunyai data yang komprehensif yang mau kita buat bentuk jaringan seperti apa yang mau kita buat, harus mempunyai data yang jelas.
Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk membuat perangkat jaringan apa gitu. Berarti sebelumnya kita sudah mempunyai skenario, ya. Skenario itu tentu kita dapatkan, data-data skenario itu kita dapatkan juga harus berdasarkan kiri kanan ya tanah survei, ya. Nah, survei itu tentunya misalnya ada sebuah gedung baru yang permintaannya itu mau dibuatkan sebuah jaringan komputer. Tentu kita harus berpikir kira-kira apa yang dibutuhkan, jaringan yang seperti apa yang nanti yang akan dibuat di gedung ini. Nah, itulah data menjadi tanpa kita mengetahui itu terlebih dahulu, kita akan kesulitan juga, atau kita hanya seperti mengarang-arang mau mencari perangkat-perangkat. Jadi hanya meraba-raba saja berapa jumlahnya, berapa kualitasnya, dan teknologinya seperti apa. Itu kita hanya meraba-raba. Jadi harus jelas. Nah, untuk itu di pekerjaan kita sekarang ini, kita mempunyai, tidak mungkin lagi kita pergi untuk survei untuk ke lapangan misalnya, tapi kita coba membuat hanya sebuah skenario, ya. Ada sebuah skenario dan skema, ada skenarionya itu. Dari situlah nanti kita berangkat untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang unit-unit ini bisa kita jawab semua nanti berdasarkan data-data itu, data-data yang sudah ada, yang akan kita olah nanti menjadi misalnya contohnya untuk unit kompetensi pengumpulan data peralatan itu, kita nanti patokannya adalah survei ini tuh, atau hasil skenario itulah nanti menjadi dasar kita untuk menjawab ini semua, gitu. Nah, sehingga nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu harus membuatkan sebuah daftar, ya kan? Dengan gambarnya seperti apa nanti, teknologinya seperti apa, kebutuhan peralatan seperti apa, bandwidthnya seperti apa, dan seterusnya. Coba kita lihat nanti. Nah, contohnya misalnya gini. Perangkatnya, nama perangkatnya adalah sebuah router. Ini contoh saja ini ya. Nanti yang ini bisa diikuti ke daftar sesungguhnya. Fungsinya itu untuk apa? Kita harus tahu router itu fungsinya itu apa. Kemudian speknya seperti apa. Kemudian vendornya dari apa. Teknologi sebelumnya yang kira-kira masih ada tetapi tidak terlalu ditren lagi. Tapi ada yang terbaru. Ada teknologi sekarang dan ada yang terbaru. Nah, ini yang tentu ada pembanding di kita itu, sehingga kita harus memilih ini. Nah, itu menjadi sebuah ukuran bagi kita. Ada kelebihan dan kelemahannya teknologi sebelumnya, sehingga kita harus memilih yang terbaru itu. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, apakah itu dari fiturnya, ketahanannya, dan teknologi yang terdapat di dalam perangkat itu sendiri. Ya, nah itu menjadi salah satu contoh untuk menyusun perangkat tadi itu. Kemudian merancang topologi jaringan. Nah, ada dua elemennya itu. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan. Kemudian membuat spesifikasi topologi jaringan. Nah, kita juga menentukan sebuah kebutuhan pengguna secara keseluruhan itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah dari keinginan pengguna seperti apa jaringan. Makanya tadi saya bilang selalu kita berpatokan kepada skenario yang sudah dibuat. Jadi skenario itu sudah ada, nanti Bapak Ibu akan melanjutkannya untuk menyelesaikan ini ya. Membuat spesifikasi topologi jaringan juga berdasarkan skema tentunya. Jadi tidak mengarang-arang lagi kita untuk merancang topologi jaringan. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ini ada skema.
skema ini sudah tidak asing lagi kalau teman-teman sudah pernah uji kom. Nah, tidak dirubah ya. Hanya Bapak Ibu bisa melihat ini. Ada beberapa ruangan. Dari ruangan inilah kita bisa berangkat. Nanti kita pindahkan ke sebuah topologi. Kira-kira di ruangan ini ada berapa PC-nya, apa ada router, ada sistem operasi apa yang digunakan, kemudian kalau di ruangan ini pengalamatannya seperti apa, dan sebagainya kita bisa tuangkan di logical structure atau topologi yang fisik, ya, yang bisa kita pindahkan berdasarkan skema ini. Nah, itu maksudnya. Nah, yang merancang pengalamatan jaringan, itu juga ada 3 elemennya. Jadi bisa kita nanti kita mengidentifikasi sistem operasi jaringan apa yang digunakan, kemudian kita membuat alamatnya pada perangkat jaringan, kemudian kita buat dokumennya, dokumen pengalamatan, misalnya. Ya. Jadi kalau untuk jaringan luarnya, misalnya kita menggunakan nomor ini, nah kemudian itu purpose-nya adalah untuk ruangan, untuk koneksi ke internet, dan ada satu ruangan dengan network tertentu, dan gateway-nya apa? Nah itu nanti di gedung seperti apa? Di gedung mana? Di gedung A atau di gedung B? Nah, itu nanti bisa berdasarkan skema tadi itu. Dari situlah kita susun pengalamatannya. Ya. Selanjutnya ada bandwidth. Mungkin kita bisa mengatur bandwidth-nya berdasarkan network atau beberapa ruangan itu, satu ruangan staff itu nanti di situ ada berapa bandwidth-nya yang digunakan, di lab-nya seperti apa, di staff-nya seperti apa. Nanti total secara keseluruhan kita bisa hitung. Kalau misalnya satu komputer, satu PC di lab itu misalnya menggunakan 32 kbps, maka berapa totalnya nanti? Kalau per PC 32, akhirnya dihitung secara keseluruhan PC-nya sehingga ditemukan berapa BPS yang digunakan untuk semua segmen jaringan itu yang ada. Nah, itu bisa kita hitung. Kemudian spesifikasi perangkat jaringan, ini juga artinya ini yang terakhir adalah kita sudah membuat spesifikasi yang harus segera digunakan di dalam jaringan. Mulai dari perangkat yang terkecil sampai yang terbesar, itu kita identifikasi. Nah, teman-teman, misalkan seperti ini router, ini speknya, contohnya tadi, perangkat baru, dan fiturnya seperti apa. Perangkat baru itu seperti apa? Nah, itu nanti yang harus kita gunakan, ya. Jadi ada semacam kira-kira router yang kita gunakan itu tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan teknologi. Jadi harus bisa memfokus ke jaringan ke depan, apakah jaringan ini suatu saat ada pengembangan dan selanjutnya peralatan kita ini sudah dianggap layak gitu. Jadi tidak asal-asal memilih perangkat itu, ya, dan spesifikasinya. Nah, teman-teman, itulah kira-kira bayangan kita tentang materi yang 4 unit kompetensi tadi itu. Yang mau kita kerjakan nanti, coba saya tunjukkan, ya. Nah, ini adalah job sheet kita untuk yang pertama. Tadi nanti Bapak Ibu sesudah masuk ke sistem ini bisa Bapak Ibu download job sheetnya, bahan bacaannya dan sebagainya.
Nah, ada 3 file nanti yang Bapak temukan di sana. Satu antaranya ini yang kita buka sekarang, dan 2 lagi adalah satu file dengan format Visio, ya, dan satu lagi format Excel. Dan Visio ini adalah skema tadi yang Bapak bisa lihat skemanya dan gambar topologinya. Dan kemudian ada rancangan jaringannya, itu ada daftar list dari semua komponen-komponen dan peralatan yang harus kita persiapkan itu di dalam file Excel. Jadi ada 2 pendampingnya yang saya buka yang Word sekarang ini. Ini ada 2 file nanti, satu adalah file Visio dan satu file Excel. Nah ini adalah penjelasan bagaimana kita mau mengerjakan, ya, bagaimana kita mau mengerjakan rancangan yang di Visio ini dan membuat list peralatan kita yang ada di Microsoft Excel itu adalah dengan berdasarkan skenario ini, ya, skenario studi kasus. Nah, ini skenarionya kebetulan yang dibuat di sini adalah P43PTI untuk membangun ulang sistem jaringan kita. Nah, di lab 1 katanya ada 12 unit komputer. Nah, itu data-data. Dari situlah nanti kita, misalnya lab 1, lab 2 sampai lab 7 itu ada jumlah unit komputernya 12, 12, 20, 12, 12, 12. Nah, ruangannya juga sudah jelas. Ruangan ini sudah sesuai juga dengan gambar yang ada di Visio, ya, yang di rancangan PST itu. Nah, di rancangan 3. Dari situ nanti kita berangkat untuk mengerjakan tugas-tugas kita, mau di Visio maupun yang di Visio maupun yang di Excel ini. Ya, sama. Kalau teman-teman sudah pernah uji kom di klaster 1, ini sudah tidak asing lagi, ya. Silakan dikerjakan. Kalau yang belum, ya seperti ini. Nah di sini ada penjelasan berikutnya lagi, silakan dibaca-baca ini nanti. Inilah dasar kita untuk mengisi yang Excel itu nanti. Ini ada salah satu contoh misalnya. Ini pengelamatan misalnya di network yang pertama, network yang kedua dan ketiga dan yang keempat dan selanjutnya. Itu berdasarkan IP address. Kalau nanti misalnya IP address-nya ini, silahkan Bapak Ibu bisa memilih salah satu ini, ya, apakah menggunakan nomor 1 ini atau nomor 2. Silakan. Kalau nomornya misalnya Bapak Ibu nomor urutnya nomor 1, nomor 2, diharapkan teman-teman tidak langsung sama satu daerah. Kalau misalnya daerah dengan daerah yang lain sama juga tidak apa-apa, tapi kalau misalkan ada dari Lampung misalnya 2 orang, satu sekolah 2 orang, diharapkan jangan mengambil yang sama network ini, ya. Halo? Sepi ya? Kedengaran? Kedengaran nggak? Ada jelas Pak Gabe. Jelas ya? Ya. Ya jelas Pak Gabe. Pak. Jadi teman-teman di sini ada diatur beberapa network, kebetulan ada 6, ada sampai 10, ya. Ada 10 bentuk network di sini. Kalau ada teman-teman yang satu daerah misalnya dari Lampung 2 orang, 3 orang gitu, tolong ininya jangan sama networknya, diambil network yang berbeda, ya. Ya. Supaya nanti enak. Pada dasarnya sebenarnya tidak masalah, ya, karena sudah sekolah masing-masing tidak masalah, cuman supaya lebih enak lagi nanti. Nah inilah kira-kira nanti bentuk lembaga janda. Nanti yang Bapak Ibu yang harus kerjakan adalah ada 2 file Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nanti silakan dibuka dan sudah ada di LMS, tinggal Bapak Ibu download. Satu bentuk Excel, satu bentuk Visio, itu yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu sementara. Nanti kalau masih ada
kendala-kendala, hari Kamis masih bisa kita bicarakan sebelum memasuki sesi yang kedua. Tapi pada dasarnya saya yakin, apalagi teman-teman sudah pernah uji kom, ini sudah asli. Nah, tapi untuk itu, teman-teman kalau masih ada pertanyaan, tapi karena gini, karena Bapak Ibu belum diberikan login masuk ke sistemnya, belum ya? Belum Pak. Jadi silakan dilihat dulu, nanti bisa didiskusikan. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, mungkin ada teman-teman yang kurang jelas, silakan kita ngobrolkan. Ya, Pak Gabe, selamat siang. Ya, silakan Pak Dadang. Gimana Pak, suaranya bisa didengar Pak? Maaf. Ya, jelas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ini tadi saya ya susah masuk dari tadi, baru bisa masuk, barangkali saya ketinggal. Ini Pak, saya dari Ciamis Pak. Mau bertanya nanti bagaimana teknis di pelatihan ini, apakah setiap hari kita ketemu di jam seperti ini terus, atau bagaimana teknisnya supaya kata Bapak tadi kita enak semua katanya, kalau sudah itunya enak katanya, saya berdengar itunya aja enak-enaknya itu gitu Pak. Ya itu aja Pak, sambil saya cek sound kan saya tadi telat masuk, susah sekali masuknya. Terima kasih. Ya Pak Dadang. Ya, memang tadi saya sudah kasih tahu juga. Jadi gini Pak Dadang, kita ini untuk pertemuan seperti ini, pikonnya itu hanya diberikan kesempatan 2 kali satu sesi, berarti 2 kali seminggu. Iya Pak. Setiap sesi 2 kali. Itu menjadi kesempatan yang baik bagi kita. Sesudah kita buka sesi baru, kita bicarakan dulu. Nanti ada kesempatan 1 kali pertemuan lagi seperti ini untuk mendiskusikan. Kita diskusikan atau kita review. Kira-kira masih ada kendala-kendala tidak untuk menyelesaikan tugas-tugas pada saat Bapak Ibu mandiri. Itu kesempatan kita nanti. Tidak perlu harus kita frontal seperti itu, tapi justru kesempatan itu kita ambil untuk jika masih ada, syukur-syukur sudah lancar semua, tetapi kalau misalnya masih ada kendala-kendala, itu kesempatan bagi kita untuk diskusikannya. Itu Pak Dadang. Jadi kita lakukan ini secara bersama-sama. Nah, kesempatan yang lainnya lagi di dalam proses mandiri tadi itu, saya sudah bilang juga tadi bahwa kita anjurkan teman-teman jangan kebanyakan diskusinya di WA. Seperti pengalaman kemarin di angkatan pertama, banyak sekali diskusinya di WA. Tapi seandainya diskusi itu kita pindahkan ke LMS, maka akan lebih semarak. Jadi kegiatannya itu lebih tersistem gitu loh. Itu harapan kita. Harapannya lembaga juga seperti itu Pak Dadang. Jadi silakan nanti, tidak perlu segan-segan dengan teman-teman untuk diskusi di sistem. Ada tempatnya nanti, forum forum setiap sesi itu ada forumnya. Jadi kita bisa mengetikkan menanyakan sesuatu ada kendala nanti kita bisa. Teman-teman yang sudah tahu silahkan diberitahu, yang belum tahu nanti akan mendapatkan hasilnya. Itu Pak Dadang ya. Oh iya Pak, ini tadi terkait kita 2 kali bertemu dalam satu sesi ini Pak ya. Apakah waktunya itu pasti Selasa Kamis atau fleksibel? Mohon maaf tadi saya ketinggalan. Jelasnya nanti Pak admin akan memberikan jadwal pikonnya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin nanti akan dikirimkan di grup untuk jadwal pikonnya itu. Selama 6 bulan ke depan, atau diberikan per minggu, tergantung adminnya nanti Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak.
Bapak Ibu di WA Group sudah saya kirimkan jadwal pikon untuk 6 kali selanjutnya. Ya, sudah ada Pak. Oh ya, ya sudah ada katanya Pak Dadang, tinggal Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada. Terima kasih Pak Bubun. Nah, ada yang lain? Jadi mungkin yang belum, mungkin yang ini teman-teman yang belum bisa masuk ke sistem, ke LMS. Ada pertanyaan Ibu Indri? Mau ngomong Ibu Indri? Nggak ada, Pak. Ya, Ya. dia senang sekali kalau Ibu Indri ngomong. Nggak ada, Pak. Itu Pak Ignatius sampai terbahak-bahak itu. Iya, Pak. Pak Ignatius samping saya. Oh, Kita satu sekolah. ya, ya. Pak Ignatius sama Ibu Indri dari negara mana? Dari negara Indonesia, Pak. Dari Sentra PGRI 2 Cibinong, Pak. Oh, Cibinong dekat. Iya. Kita dari Kalimantan. Iya, jauh. Yang mau disampaikan, Bang? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh rekan saya Pak Iwan, sekalian ngobrol Pak Iwan lebih akrab lagi. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Gabe. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jelas suaranya Bapak Ibu? Jelas Pak. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan Pak Gabe tadi, bahwa Bapak Ibu ini setiap minggunya akan 2 kali pertemuan ya untuk melaksanakan daringnya. Dan dari keseluruhannya itu Bapak Ibu semuanya ada 12 kali daring pertemuan seperti ini. Nah, jadwalnya setelah seperti yang disampaikan Pak Bubun sudah disampaikan, nanti pelaksanaannya jam-jamnya. Nah, mohon kepada Bapak Ibu sekalian pada saat waktunya daring diusahakan menghadirinya atau online secara ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan selama 6 minggu itu ada 12 kali pertemuan. Kemudian seperti yang disampaikan, saya ingatkan kembali, memang kita punya grup WA Bapak Ibu ya. Nah, langkah baiknya nanti di chattingnya di LMS juga ikut diaktifkan. Karena kalau yang di LMS itu ada penilaian, sekaligus ada penilaian ya. Tapi yang tadi ada kehadiran, ada penilaiannya juga ya. Kemudian seperti disampaikan tadi bahwa Bapak Ibu nanti akan membuka LMS, dan di situ ada bahan-bahan yang harus Bapak Ibu pelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dari beberapa hal tersebut, Bapak Ibu harus menyelesaikan tahapan-tahapannya. Misalkan Bapak Ibu membuka kegiatan pembelajaran 1 terus sampai selesai, sehingga nanti ada kelihatan ada checklistnya ya, bahwa Bapak Ibu itu sudah membaca atau sudah masuk mendownload materi-materi yang ada di LMS. Karena informasinya kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada yang terlewat, informasinya tidak bisa berlanjut ke sesi berikutnya. Kemudian yang penting juga ini bahwa di LMS itu seperti disampaikan Pak Gabe tadi, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas yang dikerjakan itu nantinya dalam waktu yang ditentukan sebelum sesi berikutnya sudah harus di-upload, semuanya harus sudah diselesaikan. Dan dalam mengerjakan tugas-tugas ini mungkin Bapak Ibu ada kendala-kendala yang perlu
didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu untuk mendiskusikan tugas-tugasnya, sehingga setiap tugas-tugasnya ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi dipersilakan Bapak Ibu ya. Kemudian seperti disampaikan sama Bapak Kepala Balai sekarang ya. Kalau dulu ini Kepala Pusat, sekarang karena Balai besar jadi Kepala Balai. Bapak Ibu semua diharapkan menjaga kekompakan ya dan kerjasama yang baik untuk sukseskan kegiatan kita ini. Seperti yang disampaikan tadi, harapan kami semua tugas-tugas Bapak Ibu sekalian ini dapat dikerjakan dan diselesaikan tepat pada waktu. Sehingga harapan kami dari 37, ini 37 orang ya. Dari 37 peserta ini harapan kami sampai selesainya daring angkatan kedua ini 37 orang. Sehingga diklat ini dapat diselesaikan dengan baik sama kita semua ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini, di akhir sesi ini Bapak Ibu sekalian akan menghadapi atau melakukan post-test ya. Jadi harapan kami tugas-tugas sudah masuk semua, dan post-testnya juga Bapak Ibu dapat menjawab dengan tepat ya. Karena nanti antara tugas yang tiap-tiap sesi itu akan disatukan dengan hasil post-test. Seperti angkatan kemarin, di tugas-tugasnya baik ya, tapi begitu post-testnya mungkin dia kurang fokus atau karena mungkin zaman corona, masih corona ya, jadi tidak fokus sehingga nilainya ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan untuk angkatan kedua ini Bapak Ibu sekalian, baik itu tugas-tugasnya, kemudian pelaksanaan post-testnya dan kehadirannya baik semua, sehingga dari hasilnya nanti diharapkan seperti yang kita harapkan. Kemudian untuk kelancaran kita ke depannya, biasanya kan di kelas ini ada ketua kelas, sehingga nanti kami kalau ada hal-hal yang perlu segera disampaikan ketua kelas baik kami maupun Pak Bubun atau Pak admin, sehingga nanti untuk kelancaran komunikasi di antara kita semua. Sudah dibentuk atau sudah ada Pak Ketua kelasnya Bapak Ibu? Pak, belum ada kayaknya Pak. Belum ada. Belum. Nah, kalau belum silakan Bapak Ibu yang untuk jadi ketua kelasnya, sehingga nanti kalaulah kan biasanya nanti seperti yang disampaikan Pak Tuani tadi, bahwa untuk masuk ke sesi berikutnya, sesi sebelumnya ini harus tuntas semuanya. Nah, bila mana ada 1-2 orang yang sekiranya mungkin ada kendala dengan tugas-tugas atau kendala dengan jaringan atau dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita Bapak Ibu support dan teman-teman diskusikan ya, supaya nanti tugas-tugasnya semua bisa masuk dan kami bisa menilai untuk tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Kira-kira siapa Pak? Bapak Ibu silahkan. Ketua kelasnya. Boleh dengan sesuai tema kayaknya. Ibu inisiatif. Siapa Pak? Ketua kelasnya siapa? Yang senior aja Pak.
Yang seniornya yang mana? Yang sudah berkumis atau yang paling besar gitu? Mau layangan, bos? Mau layangan? Masuk ke jero layangan. Silakan. Yang kumis paling panjang. Siapa Bapak? Silakan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan yang harus segera, nanti kita akan komunikasi dengan ketua kelasnya sehingga informasi yang untuk teman-teman bisa segera disampaikan. Pak siapa Bapak? Ibu-ibu juga boleh, ibu bapak ibu. Silakan Pak. Atau bapak ibu ini belum saling kenal, ini gimana Bu? Belum. Masih berjauhannya. Nih ada Pak siapa nih paling atas nih, Pak Adib. Pak Adib nih. Ada Pak Adib, ada Pak Amo, Pak Sep. Pak siapa nih? Benedictus. Panggilannya Pak Purwanto ya? Pak Beni. Oh, Pak Preli. Pak Beni. Ya Pak. Mau Pak Beni aja ya? Enggak Pak. Enggak. Itu udah jempol tuh yang di atasnya. Pak Adib. Kamari teh, bapaknya di ATM. Pak Adib dengan Pak Beni ya? Enggak Pak. Sekarang terlalu muda, Pak. Ya Pak Adib. Yang muda yang berkarya. Ya, Pak Adib ya. Baik Bapak Ibu, nanti ini Pak Adib yang Pak Adib Ahsarianto ya dari Kalimantan Timur bapaknya. Ya. Nanti ibu kota nanti di Kalimantan Timur Bapak Ibu. Jadi untuk ketua kelasnya Pak Adib ya, nanti Pak Adib tolong untuk ke depan, nah dari mulai hari ini Bapak Ibu Pak Adib bisa komunikasi dengan teman-temannya sehingga teman-teman yang ya harapannya sukses semua. Amin. Tidak ada kendala. Kalau ada beberapa orang yang perlu mendapat bantuan dari kita, nah, ini bisa segera dikoordinasikan dan dibantu teman-temannya sehingga nanti tugas-tugas yang harus dikerjakan ini selesai semuanya dan diupload. Hanya satu yang tidak boleh kerjasama itu nanti pas post-test ya. Kali itu post-test masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini kembalikan ke Pak Tuan. Tutup. Barangkali untuk hari ini pertemuan daring hari ini kita sampai di sini Bapak Ibu ya. Saya Rahmat Gunawan Bapak Ibu di sini departemen. Jadi ini seperti yang disampaikan Pak Bukun tadi, saya Rahmat Gunawan dan sekian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tutup. Jadi besok hari Kamis kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Oke. Ya Pak. Sukses. Ujinya diberikan. wabarakatuh.